Yesaya pasal 31 ayat yang pertama, judulnya Yahwelah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kuasa Tuhan Israel dan tidak mencari Yahweh. Nah, saudara, apa yang salah? Mengapa Tuhan marah kalau ada orang percaya Dia tapi minta pertolongannya ke Mesir? Dalam sejarah seluruh perjanjian lama, Mesir itu menunjuk dunia. Jadi apapun juga yang kita buat dalam hidup kita, tidak boleh sama sekali yang ada cara-cara dunia, karena Tuhan tidak suka. Maka itu kata celakalah. Celakalah. Hari Minggu 2 minggu yang lalu di Nabire kita, boleh kata semua tim pesat ya diundang oleh satu keluarga Hindu. Bayangkan, ya, namanya Pak Made. Karyawan Islam pun dikumpulkan. Nah, pertama kami diundang, tidak tahu lewat Pak Edo atau siapa itu. Ya, kami pikir loh, dia kan orang Hindu, kenapa ngundang kita untuk ibadah? Nah, ternyata mereka mau minta kita doakan. Nah, dalam acara itu saya sampaikan firman Tuhan untuk meyakinkan mereka bahwa semua agama itu baik, karena nggak ada agama ngajarin jahat. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan itu berlaku untuk siapapun juga. Dan suasana luar biasa. Sungguh mereka merasakan hal yang sangat indah dalam hidup mereka. Nah, hari Sabtunya kita diundang lagi satu perusahaan untuk mimpin ibadah buka puasa. Bayangkan, kita diundang karena karyawan mereka banyak lagi puasa dan ada ibadah dulu. Dan kita kagum untuk itu. Nah, apa yang kita pelajari di dua kejadian itu? Inilah kekristenan yang benar, bahwa orang tidak melihat kita sebagai satu agama, tapi kehadiran kita jadi jawaban buat semua orang. Amen. Itu. Jadi dimulai ibadah dulu jam 5. Dan yang dibuka puasa ini Venice yang mimpin acara. Dia bagus sekali mimpinnya. Pertama sebelum dia doa dan bawa pujian, dia memberi pertanyaan begini, saudara kita ini. Saya percaya semua kita ingin bahagia. Ada yang ingin bahagia? Enggak ada angkat tangan, bukan? Nah, siapa yang ingin bahagia? Saya akan berikan pertanyaan. Yang bisa jawab orang bahagia, saya percaya betul. Yang nggak bisa jawab berarti belum bahagia. Tapi saya akan buat bahagia hari ini. Dia tanya begini. Ya, ini tentang tempat di Nabire. Apa yang pagi-pagi, masih pagi betul, ada di Pantai Maf. Jam 10-an dia ada di Samabusa. Nanti agak siang ada di Luki, katanya begitu, di supermarket. Nanti agak sore dia di Kota Lama. Malam ada di Kulkas. Anda jawab, ikan, bukan. Jeruk, bukan. Semuanya bukan. Lalu apa? Dongkrak mobil saya. Kan ada hubungan, bukan? Loh, semua bingung. Loh, kenapa bisa dongkrak? Jadi interaktifnya bagus sekali. Loh, kan saya bilang mau hidup bahagia, ya. Jadi karena dongkrak itu dongkrak saya mau taruh di kepala, saya mau taruh di kamar tidur, saya mau taruh di kulkas, kan urusan saya. Semua tertawa. Dan kesimpulannya apa? Kalau kita itu nurut pada yang punya, tidak pernah membantah, yang punya menyuruh kita kemana saja dan diapakan saja, hidup itu bahagia. Kayak dongkrak tadi, mau di pagi-pagi mau di Pantai Maf, siangnya mau di Samabusa, sorenya mau di Luki, malam di Kulkas, terserah. Itu hikmat betul itu, saudara. Ya, jadi kalau kita hidup ini betul-betul menurut peraturan Tuhan, bukan aturan dunia ini dalam hal apa saja, percayalah kita nggak akan celaka dalam hidup. Ya, semua ikuti aturannya. 2 Korintus pasal 10, Tuhan menyatakan lewat Paulus kebenaran ini. Cara apa saja kita pakai harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan baca mulai ayat yang ketiga. Memang kami masih apa? Hidup di mana? Di dunia. Jelas.
Tetapi ini yang penting, kami bagaimana tidak berjuang secara duniawi. Nah, apa yang dikatakan oleh dunia? Kalau ada orang menyakiti kamu, dunia bilang apa? Balas. Betul nggak? Tapi hukum surga berkata, kalau ada orang memusuhi kita, suruh apa? Ada orang membenci kita, mengenai kita, suruh berkati. Nah, itu cara surgawi. Jadi apa saja yang Papa kita berikan kepada kita, itu pasti, dengarkan, pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip dunia ini. Tidak ada yang sama. Maka itu dalam hidup ini hati-hati. Walaupun kita masih hidup di dunia, tapi Papa tidak ingin kalau cara-cara dunia yang kita pakai dalam hidup. Apa saja kita belajar, melihat apa saja, mengalami apa saja, berusaha untuk menemukan ayatnya di mana, firmannya di mana. Itu pasti ada. Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan hidup maksudnya, bukanlah senjata apa? Duniawi. Enggak pakai kekuatan kita sendiri, cara-cara duniawi tidak. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kita akan coba cari benteng-benteng itu apa saja. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menaklukkan segala apa? Pikiran. Nah, saudara, inilah musuh utama. Inilah benteng-benteng yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Pikiran kita, pikiran manusia, logika manusia, isme atau apa ya, pandangan manusia atau faham, kepercayaan, itu pikiran kita. Jadi segala hal yang melawan semua rencana Tuhan adalah pikiran kita. Apa saja akan dilawan oleh pikiran kita. Kita baca satu buku, masuk ide baru di otak kita dengan apa yang kita baca itu. Kita mendengar sesuatu yang begitu kuat pengaruhnya, mempengaruhi otak kita. Maka itu Paulus, begitu dia bertobat, dalam Galatia pasal 1 dia bersaksi. Mengapa begitu dia percaya Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, aku tidak menemui saudaraku yang di Yerusalem, tapi aku menyendiri ke tanah Arab selama 3 tahun. Untuk apa? Dia cuci otaknya. Konsep-konsep agama Yahudi yang begitu kuat yang dia pelajari, itu bertentangan dengan apa yang baru dia alami jumpa Yesus. Bayangkan, dengan semangat yang hebat dan dapat penghargaan yang luar biasa dari imam-imam kepala ahli Taurat, dia membenci Tuhan Yesus, dia memenjarakan, dia menyiksa, dia membunuh semua pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba harus berubah 180 derajat melayani orang yang dia benci. Itu kan konflik bukan dalam batinnya, logikanya ditaklukkan. Jadi 3,5 tahun itu dia mencuci otaknya untuk menundukkan semua siasat dan benteng-benteng yang dibangun oleh kekuatan pikiran manusia itu. Jadi waktu dia nulis ini, itu karena pengalamannya dia, betapa bahayanya otak ini. Maka itu belajar itu baik. Tapi kalau kita belajar hal yang salah, Tuhan pun kita bisa lawan. Maka itu bahaya sekali. Kata logika itu bahaya, karena di situ pusat pikiran manusia. Keangkuhannya luar biasa. Oke? Jadi cara-cara dunia kita nggak boleh pakai. Ayat 6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Menghukum semua pemberontakan akhirnya, semua kedurhakaan. Karena pikiran kita ini yang seringkali menyelewengkan diri kita. Maka itu hati-hati dengan semua hal dunia ini. Terus dari hari ke hari kita minta anugerah Tuhan Yesus untuk memampukan kita mempunyai pikiran surgawi. 1 Korintus pasal 2. Ada beberapa ayat yang kita akan temukan. Ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan juga dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan.
Jadi ada hikmat dunia ini, menggunakan cara-cara dunia untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nabi